Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan ibu. Ibu harap masih semangat semuanya untuk belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke. Pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sebuah sistem di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dan jaringan dari dalam tubuh untuk menuju keluar tubuh, seperti itu. Karena apa? Karbon dioksida harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena dia adalah zat sisa metabolisme yang dapat bersifat racun apabila tetap mengendap di dalam sel dan jaringan tubuh. Sistem pernapasan pada manusia ya, proses respirasi pada manusia itu adalah proses masuknya oksigen dari luar tubuh melalui hidung, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh oleh sel darah tubuh kita, sel darah kita ya. Jadi di dalam sistem pernapasan pada manusia itu memiliki organ-organ atau alat-alat pernapasan. Fungsinya untuk apa? Untuk jalan masuknya oksigen ke dalam tubuh agar mencapai sel, yang dimana nanti oksigen itu dibutuhkan sel untuk proses oksidasi. Kemudian nanti setelah proses oksidasi terjadi dihasilkan gas CO2, dan gas CO2 itu nantinya akan dilepaskan dari dalam tubuh melalui saluran pernapasan kembali, seperti itu. Proses pernapasan atau proses bernapas pada manusia itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya inspirasi dan ada yang namanya ekspirasi. Jadi proses bernapas pada manusia itu ada dua jenis, ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya oksigen ke dalam paru-paru, kemudian diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi inspirasi bahasa sederhananya adalah menarik napas, menghirup oksigen agar masuk ke dalam paru-paru. Dari paru-paru oksigen akan ditransportasikan menuju sel dan jaringan tubuh untuk proses metabolisme yang dimana membantu proses pembentukan energi, seperti itu ya. Kemudian ekspirasi. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh melewati hidung. Oke. Pada sistem pernapasan pada manusia itu terdapat organ-organ atau saluran-saluran pernapasan pada manusia. Apa saja saluran pernapasan pada manusia? Yang pertama sekali itu ada yang namanya hidung. Ya, jadi udara untuk masuk ke dalam tubuh itu yang pertama sekali harus dilaluinya adalah hidung. Di dalam hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel asing seperti debu, bakteri, dan virus. Kemudian, debu, bakteri, dan virus tersebut akan diikat oleh mukus atau selaput lendir hidung agar nanti bisa dikeluarkan dari tubuh, seperti itu ya. Kemudian udara di hidung juga akan dihangatkan dan dilembabkan oleh konka nasal hidung. Kenapa harus dihangatkan udara yang kita hirup itu? Agar suhu udara yang masuk nantinya sama dengan suhu udara di dalam tubuh kita. Setelah udara atau oksigen masuk melalui hidung, maka udara itu akan dialirkan menuju faring. Faring itu apa? Faring itu adalah persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan, seperti itu. Kemudian setelah faring ada yang namanya laring. Laring bentuknya seperti ini. Laring merupakan batang atau pangkal awal dari batang tenggorokan kita atau trakea kita. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian setelah dilaring, udara akan masuk menuju yang namanya trakea, seperti ini bentuknya ya. Trakea bentuknya menyerupai seperti pipa atau tabung. Penyusun dari trakea itu ada yang namanya cincin tulang rawan, seperti ini ya.
Jadi penyusun trakea itu adalah tulang rawan yang membentuk cincin. Kemudian lapisan keduanya itu adalah jaringan ikat yang kuat. Kemudian lapisan ketiga dari trakea itu adalah otot polos. Kemudian di dalam saluran atau rongga dari trakea itu, di permukaan rongga dari trakea itu terdapat rambut-rambut halus atau silia dan ada selaput lendirnya. Fungsinya untuk apa? Selaput lendir dan silia yang terdapat di dalam saluran trakea, fungsinya adalah untuk menyaring udara untuk yang kedua kalinya lagi. Udara yang masuk ke dalam trakea akan dibersihkan lagi oleh mukus dan silia yang berada di saluran trakea, seperti itu. Partikel asing akan ditangkap dan diikat oleh mukus atau selaput lendir yang terdapat di dalam trakea. Kemudian setelah di trakea, udara akan masuk ke dalam bronkus. Bronkus itu apa, Bu? Bronkus itu adalah percabangan dari trakea atau percabangan dari batang tenggorokan kita ya. Bronkus itu akan bercabang menjadi dua bagian ya, yang nantinya akan membentuk paru-paru kita ya. Bronkus bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri ya. Kemudian bagaimana struktur dari bronkus? Struktur dari bronkus sama dengan struktur dari si trakea, penyusunnya juga sama. Dia juga memiliki rongga dan di dalam rongganya juga ada silia atau rambut halus dan ada selaput lendirnya dan atau disebut dengan mukus, seperti itu. Kemudian setelah udara masuk ke dalam percabangan bronkus, maka bronkus udara akan didorong masuk ke saluran percabangan dari bronkus, yaitu bronkiolus. Jadi bronkus akan bercabang lagi ke bentuk yang lebih sedikit halus ya, yang namanya bronkiolus. Ini dia ya, percabangan dari si bronkus disebut dengan bronkiolus. Kemudian setelah udara masuk ke bronkiolus, maka udara akan masuk ke alveoli atau alveolus. Seperti ini bentuknya ya Nana. Jadi alveoli atau alveolus itu apa sih, Bu? Alveoli dan alveolus adalah percabangan dari bronkiolus, seperti itu. Jadi alveoli atau alveolus itu adalah kantung udara atau kantung selaput udara yang bentuknya itu menyerupai seperti buah anggur. Maka di dalam alveolus inilah atau alveoli inilah terjadinya proses pertukaran antara gas, oksigen, dan karbon dioksida. Jadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di dalam alveolus paru-paru yang strukturnya menyerupai seperti buah anggur. Alveoli atau alveolus itu disebut juga dengan kantung udara. Alveoli dan atau alveolus inilah yang menyusun struktur dari paru-paru. Oke, anak-anak ibu semua, ini adalah struktur dari paru-paru. Ya, paru-paru itu dimulai dari bronkus, lalu bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus, lalu bronkiolus bercabang lagi menjadi alveolus. Itulah yang menyusun struktur dari paru-paru. Kenapa paru-paru kita ada dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri? Karena bronkus itu bercabang menjadi dua, kanan dan kiri. Dan kemudian bronkus ini akan bercabang lagi menjadi percabangan yang lebih halus yang disebut dengan bronkiolus dan alveolus. Jadi paru-paru itu ada dua ya di dalam tubuh kita, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian paru-paru itu terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian paru-paru itu dibungkus lagi oleh suatu selaput yang disebut dengan selaput pleura. Apa fungsi selaput pleura? Agar paru-paru ketika bergesekan dengan tulang rusuk itu tidak mengalami cedera, maka dia harus ada yang melindunginya. Pelindung dari paru-paru itu adalah suatu kantung atau selaput yang disebut dengan selaput pleura. Kita masuk ke pembahasan mekanisme pernapasan. Oke, berdasarkan tempat
terjadinya proses pertukaran gas di dalam tubuh, proses bernapas pada manusia dibagi menjadi dua. Ada yang namanya proses pernapasan luar atau disebut juga dengan respirasi eksternal, dan ada yang namanya pernapasan dalam atau disebut dengan respirasi internal. Apa itu pernapasan luar? Pernapasan luar adalah proses bernapas yang terjadinya proses pertukaran antara O2 dan CO2 itu terjadi di dalam paru-paru, seperti itu ya. Jadi berdasarkan tempat pertukaran gas, pernapasan manusia dibagi menjadi dua. Ada pernapasan luar dan ada yang namanya pernapasan dalam. Pernapasan luar, proses atau lokasi tempat pertukaran gas antara CO2 dan oksigen itu terjadi di dalam paru-paru. Lebih spesifiknya terjadi di bagian alveolus paru-paru. Apabila terjadi proses pertukaran gas antara O2 atau oksigen dengan CO2 di dalam paru-paru, maka itu disebut dengan pernapasan luar atau pernapasan eksternal. Kemudian pernapasan dalam. Pernapasan dalam adalah suatu proses pertukaran gas yang terjadi di dalam sel dan jaringan tubuh. Apabila terjadi proses pertukaran gas antara O2 dan CO2, itu lokasinya terjadi di dalam sel dan jaringan tubuh, maka itu disebut dengan pernapasan internal. Berdasarkan otot yang berperan aktif dalam proses bernafas atau pernapasan, pernapasan dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke, pernapasan dada itu apa? Pernapasan dada adalah pernapasan yang proses inspirasi dan ekspirasinya itu melibatkan kontraksi otot di tulang rusuk, seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan inspirasi dan ekspirasi, itu yang terangkat adalah tulang rusuk kita, mengembang dan mengempis itu yang terjadi di tulang rusuk kita atau di dada, maka itu disebut dengan pernapasan dada. Jadi intinya pernapasan dada adalah proses bernapas yang dimana melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot yang terdapat pada tulang rusuk. Kemudian ada yang namanya pernapasan perut. Pernapasan perut adalah proses bernapas yang melibatkan kontraksi dan relaksasi dari otot-otot diafragma. Jadi ketika kita ingin melakukan inspirasi dan ekspirasi, itu yang mengembang dan yang mengempis itu adalah otot-otot perut dan otot diafragma yang menggerakkan tulang rusuk ke atas, maka itu disebut dengan pernapasan perut. Oke, kita masuk ke materi gangguan pada sistem pernapasan atau sistem respirasi. Adapun penyakit dan gangguan yang menyerang saluran pernapasan pada manusia itu ada influenza, kemudian ada asma, ada tuberkulosis, ada sinusitis, dan ada rinitis. Oke, Ibu tidak menjelaskan agar kalian itu aktif untuk mencari tahu sendiri apa sih penyakit-penyakit tersebut ya, anak-anak Ibu semuanya. Mungkin setelah ini sudah berakhir materi kita ya, penjelasan Ibu sudah berakhir. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar semuanya anak-anak Ibu.